itu buta. Di dalam syair Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, fasyaribul hamri yafhu ba'da sakratuhu. Orang yang cinta, orang yang namanya mabuk minum minuman khamar, setelah dia mabuk udah sadar tuh dia tuh, dan apa yang dia lakuin lupa, kebelakangannya lupa. Tapi kalau orang yang udah mabuk cinta, wasyaribul hubbi tulil umri sakrano, orang yang udah minum nikmatnya cinta sampai mati akan menambahkan rasa cinta dan terus dalam keadaan mabuk dengan cintanya. Betul? Gorma romantis orangnya. Soalnya zaman sekarang ngomongin cinta itu lebih masuk ke dalam otak sama ke hati dibanding suruh rukun wudu. Ayo Kiai, jujur, bener nggak? Urusan cinta ya otodidak, bib. Itu mah berjalan sendiri. Yang namanya cinta harus ada pengorbanan, betul? Bagaimana cintanya Nabi kepada kita, pengorbanan dari awal lahir sampai yaumil qiyamah, pengorbanan semuanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hampir diabadikan di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Akan datang kepada kalian seorang rasul utusan Allah, sama seperti kalian, bagian golongan manusia, memiliki rahman, memiliki rahim, punya kasih sayang yang begitu besar, namun beban umatnya dipikul sampai yaumil qiyamah. Beban umat dipikul, kita beban hidup kita sendiri aja udah males, belum ujian dalam hidup nih. Tapi ingat-ingat nih, ada ujian, ada azab ya, ada ujian, ada. Buat orang yang ujian, mereka yang punya kelas, orang sekolah punya kelas, ada ujiannya kan, ada tingkat kenaikan kan. Kalau dia bagus, nilainya bagus, bisa naik ke, kalau dia lulus dalam ujiannya. Kalau orang yang nggak mungkin sekolah, orang nggak sekolah, mungkin nggak ada ujian, mungkin naik kelas, nggak mungkin. Nih hidup kita nih kadang kita lupa nih. Nih saya cuma sekedar ngingetin, ada orang kalau kita tanya, kita tahu nih orang ibadahnya males, ogah, ngaji nggak mau, baca Quran enggak. Begitu datang ketemu kita, ujian besar sekali. Sampaiin nama dia, itu bukan ujian tong, itu azab baru di dunia. Kalau orang nggak ibadah, azab namanya. Tapi kalau orang yang ibadah, itu adalah ujian. Setiap ujian berarti Allah ingin mengangkat derajat kita di sisinya. Alhamdulillah. Enak kan? Enak gak jadi umat Nabi? Gue mau gak ujian mulu. Ujian dalam hidup ini gimana cara hindarinnya? Yang pertama harus sabar, betul? Bagaimana caranya? Tapi jangan pernah minta doanya, ya Allah berikan tambah kesabaran buat diri hamba. Jangan. Ujian terus menerus loh. Katanya minta sabar. Ujian lagi, ujian lagi, ujian. Minta, ya Allah, setiap kali permasalahan dalam hidupku, jadikan itu pelajaran dalam hidupku, sehingga aku dapat menyelesaikan dengan makin dekat kepadamu. Itu mintanya. Ya Allah, tambahin kesabaran. Besok diuji lagi lebih parah. Ya Allah, kok nggak tambah aja? Salah doanya. Nih salah doa ada di zaman Nabi SAW. Saat itu ada sahabat Nabi SAW, beliau 3 bulan Nabi nggak ketemu sama beliau. Setiap taklim ada, setiap duduk taklim ada. Ditanya, kemana fulan? Badannya kekor, bagus, nggak kayak gue, kecil, kurus, hidup lagi. Senang amat lo tawanya. Tapi nggak apa-apa, gue punya kelebihan, hidung gue mancung, ganteng. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Saat dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Nabi ini nerima beban kita dari mulai lahir. Di dalam rawi Ad-Diba dijelaskan Nabi SAW saat terlahir ke dunia. Syekh Abdurrahman Ad-Diba menukil dari satu firman atau hadis qudsi, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bittahani wal bisyarah fa inna an-nurul maqsun wa sirrul maknun awjad qabla al-wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Nih Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi,
cahaya yang selama ini aku jaga dan tersimpan di malam ini akan aku keluarkan di atas bumiku. Dan sedangkan aku, kata Allah, aku akan menghias langit dan bumi dengan gemerlapan cahaya yang begitu indah. Jadi yang ngerayain maulid duluan siapa? Siapa yang ngerayain? Terus ada yang bilang, jadi buat apa sih ngerayain maulid? Ngaji lo di pohon bambu, makanya ngaji. Di dalam Al-Quran ada sejarah. Di dalam Al-Quran ada sejarah apa enggak? Berarti sejarah dengan kita membaca Al-Quran sama enggak tingkatannya? Kita tahu Fir'aun, Al-Quran. Kita tahu Nabi Ibrahim yang ngebangun Ka'bah, ada di dalam Al-Quran. Kita tahu anjing yang boleh masuk surga, ada di dalam Al-Quran. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram, zakat wajib, salat 5 waktu wajib, haji jika mampu diberikan kewajiban, semuanya dari Quran. Semuanya ada peristiwa di dalam sejarahnya. Sama begitu pula Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita begini ini karena kita telah diajarkan oleh Allah untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Dari mana, Bib? Emang Allah mengagungkan? Ya udah dong, udah cukup kalau Allah udah mengagungkan dan memuliakan Nabi. Nah, ini perlu dijawab nggak nih? Perlu dijawab? Bukan semata-mata kita cuman mau cari perhatian. Nabi ini mikirin kita. Kalau ada orang yang di luar sana, untuk apa, buat apa, kenapa, tanya nih, seakan-akan dia sama iblis sama. Saat kelahiran Nabi, siapa yang benci? Jadi kalau ada orang bilang nanya, ngapain acara-acara maulid? Nih tanya tuh, nih jangan-jangan lo iblis nih. Apa kata Nabi? Aku khawatir, kata Nabi. Nabi mengatakan, aku khawatir pada zaman nanti, di akhir zaman kelak datangnya pada umatku, Islam cuma nama. Sudah apa belum? Ngaku Islam, betul? KTP Islam, sholat kagak, ngaji durhaka, sadar. Alhamdulillah. Saya besok-besok pengen cari yang tempat daerahnya yang pada sadar aja masyarakatnya dah. Jadi enak, berasa nyadarinnya. Sebenarnya nggak usah disadarin, Bib, kita udah sadar, tapi kitanya aja yang blow on. Coba kita bisa kebayangin, Islam cuma nama, cuma sekedar nama. Namanya Islam, sama orang jahatnya luar biasa, mulut ngoceh aja. Orang tetangga beli kulkas, kita yang tempel koyok. Bu, hei, begitu kelewatan loh. Tetangga beli mobil Grace, bapak kakinya encok. Begitu. Mudah-mudahan di sini mah orang-orang soleh-soleha semuanya. Saya nggak ngelihat ada keburukan di mukanya nih. Kalau kita ditampakin keburukan, waduh, benjol sono, benjol sini. Insya Allah, Allah baik sama kita ya, baik. Tapi kita nggak pernah baik sama Allah. Betul? Udah numpang di bumi. Kalau kita satu kali sholat Allah murka, kita diusir dari bumi, mau kemana loh? Ya udah, Bib, saya pindah ke dalam tanah. Emang tanah punya siapa? Bapak loh. Punya Allah. Ya udah, Bib, saya beli pesawat, saya naik ke atas bulan. Bulan punya siapa? Ya udah, Bib, saya tinggal di matahari. Buleng-buleng loh. Matahari punya siapa? Ya udah, Bib, saya tinggal di neraka. Neraka punya siapa? Kalau Allah sudah turunkan murka kepada setiap hamba, selesai hidup loh. Jangan main-main, jangan main-main. Untuk masalah sholat nggak ada kata tawar menawar. Untuk sholat wajib, hukumnya wajib, nggak bisa jadi haram, nggak bisa jadi mubah, nggak bisa jadi sunnah. 1 tambah 1 sama dengan, bisa jadi 3. Kenapa? Ya sudah hukumnya, Bib. Begitupun Al-Quran, begitupun sholat kita, nggak bisa kita rubah. Kalau yang udah namanya sudah ketentuan Allah, ini maktub, nggak bisa dirubah, udah nggak bisa. Laki, ini udah maktubnya jadi laki.
perempuan udah maktubnya, nggak boleh dirubah. Kenapa? Ini udah kodratnya. Kalau yang namanya takdir bisa dirubah, kalau namanya kodrat nggak bisa dirubah. Kalau takdir, bapak kita contoh, bapak kita seorang petani, bapak kita nyari duit, ibu kita cuman ibu rumah tangga, mungkin kulit cuci, nyari rezeki buat ngedidik anak-anaknya biar menjadi anak yang berguna, manfaat dunia wal akhirah. Bisa dijadiin sebagai anak nih, pengen ini anak jadi insinyur, mungkin ini anak pengen terus sampai kuliah-kuliah, nggak pengen jadi kayak bapaknya, nggak pengen jadi kayak ibunya. Begitu ini anak sekolah selesai, takdir berubah, ini anak jadi seorang miliuner, ini anak punya jabatan, bisa menghidupkan keluarga, mengangkat derajat orang tua. Ini takdir yang bisa dirubah kalau kita punya mau. Alhamdulillah nih di Kuningan kan ada majlis ya, ada majlis Rasulullah Jalsatul Itsnain, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir dong, mau nggak hadir? Di situ ada ketenangan di dalamnya, semua hidayah akan diberikan di situ oleh Allah. Tatkala kita berdoa, dewan-dewan gurunya alhamdulillah ilmunya sanatnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam satu riwayat pula, Nabi ini manusia yang akhlaknya paling mulia. Tahu akhlaknya Nabi? Udah pernah dengar kisahnya akhlaknya Nabi? Udah? Ada satu nenek, ini nenek-nenek lagi yang ngomong ini. Ada nenek-nenek tua Yahudi, tiap pagi kerjaannya ngeludahin orang. Yang orang tersebut Nabi Muhammad SAW. Lewat Nabi diludahin, Nabi ulap mukanya pakai sorban dan dikatakan barakallahu fiik, semoga Allah limpahkan keberkahan. Dengan senyuman Nabi lontarkan. Besoknya Nabi nggak putar arah, enggak, Nabi lewat lagi, makin dekat jalannya. Makin besoknya lewat, deketin lagi. Sahabat sampai bingung, ya Rasulullah kok demen amat diludahin sih? Apa kata Nabi? Udah bener jauh, kenapa deket? Apa kata Nabi? Aku khawatir tatkala dia sedang mendatangiku, dia kesandung, sakit. Lebih baik aku yang dekat biar dia tidak terlalu jauh meludahkanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau udah ngomongin akhlak Nabi, aduh, kita nggak ada apa-apanya akhlak kita, benar-benar. Itu yang pertama. Sampai 3 hari ini nenek nggak datang, nggak ada. Saat Nabi lewat, kok nggak ada yang ludahin saya lagi? Dicari sama Nabi, ditanya sama tetangganya, kemana ini nenek yang biasa nyapu-nyapu di depan rumahnya? Sakit ya Rasulullah. Khawatir Nabi, lari ke pasar, ngambil makanan, beli manisan, beli roti, datang lagi ke rumahnya, lihat rumahnya berantakan, diambil sapu, disapuin sama Nabi, disapuin, dianya lagi tidur, ditungguin sama Nabi. Sampai dia terbangun. Selesai terbangun dia kaget, ada apa ya Muhammad? Apakah kau ingin membunuhku? Tidak wahai nenek. Apa engkau ingin membalas untuk meludahi aku? Tidak wahai ibuku. Sampai dikatakan ibuku, kata Nabi SAW. Aku datang ke sini, aku ingin menjengukmu dan aku ingin memberikan makanan kepadamu, sehingga engkau dapat sehat kembali, secepatnya engkau bisa menjalankan seperti apa yang kau telah jalani setiap pagi untuk meludahi aku, kata Nabi SAW. Disuruh sehat untuk aktivitasnya nggak berkurang. Ya Allah, mulia Rasulullah SAW. Nggak cuman sampai di situ hadirin. Saat di Taif, Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, berdarah pelipisnya, duri tertuncap daripada pipi mulia manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, tertembus darah, ditadangin oleh Nabi. Satu demi satu tetesan keluar dari wajah Nabi SAW. Saat semua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, biarkan, jangan kau tadangi, jangan kau tampung, biarkan darah itu menetes. Aku khawatir jika satu tetes darahku tertetes di tanah Taif, aku khawatir tanah ini akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aku masih berharap anak cucu mereka dapat beriman kepada Allah dan beriman kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad.
Di mana letak kesalahan Nabi, hadirin? Di mana cacatnya Nabi, hadirin? Setiap langkah yang dilakukan Nabi, umat yang ada di kepalanya. Saat apa yang dilakukan, contoh, kalau kita nggak punya kerinduan sama Nabi, kita lebih parah daripada ranting pohon. Ada satu pongkol pohon kurma yang udah mati, tiap hari disandarin sama Nabi. Tiap hari cuma Nabi sandar aja. Sahabat ngeliat, kok nggak enak banget tempat duduk Nabi, yuk kita bikin yang bagusan yuk, biar Nabi ngerasa nyaman, agak lebih gagah. Dibangun sama sahabat, dijadiin, ada mimbarnya, ada tempat duduknya, ada lekarnya. Pongkol pohon kurma ini disingkirkan, cuman jaraknya 10 kaki dari Nabi. Saat dimana Nabi sedang memberikan taklim, di satu malam tersebut terdengar suara tangisan seorang bayi yang telah lama tidak diberikan susu oleh ibunya. Nangis yang cukup luar biasa sampai menyayat hati Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai menangis. Nabi mencari dari mana, dan bukan cuma Nabi yang mendengar, semua sahabat yang duduk di hadapan Nabi semua mendengar tangisan tersebut. Dicari, ternyata ada daripada pongkol pohon kurma tersebut. Ini di dalam sirah tersebut, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍahu, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang ayah yang menimang dan memberikan belayan yang cukup mesra daripada anaknya, melainkan Nabi Muhammad menimang dan mengusap, memberikan belas kasihnya kepada pongkol pohon kurma yang telah mati. Dibelai oleh Rasulullah, wahai pongkol pohon kurma, apa yang kau tangisi? Ya Rasulullah, kemarin baru saja kulitmu bersentuhan dengan kulitku, keringatmu sampai kepada jasadku ya Rasulullah, tapi di hari ini engkau telah jauh dariku. Wahai pongkol pohon kurma, jarakmu tidak jauh denganku 10 kaki. Aku tidak tahan berjauhan denganmu ya Rasulullah. Wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tancapkan kembali di bumi? Diam pongkol pohon kurma tersebut. Apa kau ingin aku tancapkan di dalam syurganya Allah? Apa jawaban pongkol pohon kurma? Ya Rasulullah, tancapkan aku di dalam syurga. Jika di dunia kau tancapkan, sebentar lagi akan datangnya kiamat, maka akan binasalah aku. Tatkala engkau masukkan aku di dalam syurga, engkau tancap aku di syurga, aku akan selalu memandangmu dan selalu berdekatan denganmu ya Rasulullah. Huwa Muhammad, belas kasihnya sangat luar biasa, kecintaannya kepada makhluk, rahmatan lil alamin. Kepada siapapun Nabi memberikan tumpahan kasih sayangnya. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kita ingat saat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, malaikat Jibril tidak dapat masuk, sama-sama menemani Nabi untuk berjumpa dengan Allah. Di saat itu malaikat Jibril mundur. Ya Rasulullah, aku tidak dapat melangkahkan kakiku satu langkah pun. Jika satu langkah aku masuk, maka akan hancur tubuhku. Saat dimana Rasulullah masuk, jubah beliau, imamah beliau, sorban beliau yang bukan diciptakan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, berjumpa dengan Allah. Yang lebih teristimewa adalah sendal baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di bawah telapak kaki Nabi. Kenapa beliau tidak terbakar? Kenapa jubah tidak terbakar? Kenapa imamah tidak terbakar? Kenapa sandal tidak terbakar? Karena tertempel dengan jasad manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Hadrinul hadirat, kebayangkah kita setiap doa yang dipanjatkan oleh Allah, Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma ighfir ummat Muhammad. Kita yang buat dosa, Nabi yang meminta ampun kepada Allah.
Kita yang ada di dalam hati, kebayang seandainya kita satu persatu hatinya terletak di dalam hati Nabi, wallahi haram neraka untuk kita. Dekati Nabi Muhammad, cari perhatian dengan Nabi. Andai saja kita seluruh ada di dalam hati Nabi Muhammad, maka akan senang di dunia dan akan senang di akhirat. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kita sama-sama tidak pernah memandang Nabi dalam keadaan langsung. Lebih mulia ular yang memaksa ingin berjumpa dengan Nabi karena dia izin kepada Allah. Saat Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah berada di Jabal Nur, saat itu Rasulullah SAW ingin tertidur karena lelahnya Nabi. Ya Abu Bakar, izinkan aku tertidur di pahamu. Sebelum Nabi masuk ke dalam gua, semua lubang ditutupi. Semua lubang, khawatir ada binatang yang buas menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jubah setelah habis, satu lubang yang tidak lagi tertutup. Saat Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar sudah duduk, ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Tatkala Nabi dalam keadaan tertidur, mulai sengatan demi sengatan yang berbisa, di mana sengatan tersebut dari ular padang pasir yang sangat amat berbisa. Biru wajah Sayyidina Abu Bakar, mengeluarkan keringat, tetesan air mata terjatuh di pipi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Terbangun Rasulullah, ya Abu Bakar, apakah engkau sakit? Beratnya kepalaku? Tidak ya Rasulullah, kakiku tersengat oleh bisa. Sepertinya ada ular ya Rasulullah. Coba halangi, angkat kakimu. Begitu diangkat terlihat hancur kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai di dalam riwayat tulang kaki Sayyidina Abu Bakar terlihat. Logika, ular sekali gigit jalan, tidak akan pernah berulang-ulang kali, tidak. Tapi ular tersebut menghancurkan daging daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Dengan mukjizat Nabi, diambil ludah Nabi, diseka daripada luka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu ular ini keluar di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi mendengar. Saat itu Nabi tersenyum, ya Abu Bakar, ular ini tidak ada niat untuk menyakitiku. Dia izin kepada Allah, hanya ingin memandang wajahku. Ular jauh lebih mulia pandangan pernah memandang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita yang merindukan Nabi? Ini acara seperti ini yang terus mengaitkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk, tidak ada seorang yang dapat menolong kecuali Nabi SAW di dalam Maulid Ad-Diyaul Lami. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa, yang pertolongannya akan diterima dan akan ditolong oleh yang Maha Penolong. Saat kita berbondong-bondong di padang mahsyar, nabi-nabi lain tidak dapat. Nafsi, 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 nafsi. Dirimu sendiri, dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menahan illa Nabi SAW. Nabi cuma mengatakan, Analah, 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 aku yang dapat menolong kalian, aku yang dapat memberikan syafaat kepada kalian. Sehingga Nabi sujud kepada Allah, diangkat, wahai Muhammad kekasihku, angkat. Tidak lagi ada seorang hambaku yang sujud kepada aku di hari ini. Ya Rasul, ya Allah, umat sudah dalam keadaan tersiksa di padang mahsyar, hentikan siksaannya, tolong mereka. Seandainya mereka harus masuk ke dalam neraka, masukkan mereka ke dalam neraka. Harusnya mereka saat penimbangan amal diambil di penimbangan. Saat itu pun apa jawaban Allah? Ya Muhammad, jika engkau meminta tanpa sujud kepadaku, akan aku kabulkan permintaanmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kita yang dinanti oleh Nabi, kita yang diharapkan oleh Nabi. Saat Nabi dalam keadaan sakratul maut, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku masih ingin bersama dengan umatku, aku tidak bisa jauh daripada umatku. Apa jaminannya untuk umatku di yaumil qiyamah?
Ya Rasulullah, untukmu telah diciptakan 7 pintu syurga yang dibentangkan sebesar-besarnya. Terserah, bebas engkau ingin masuk dari mana. Bukan itu tujuanku. Apa jaminan umatku di yaumil qiyamah? Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, Muhammad kekasihmu meminta apa jaminan untuk umatnya di yaumil qiyamah. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah mengatakan, sampaikan kepada kekasihku Muhammad apa yang dia minta, Allah akan ridha. Aku tidak akan menghinakan umat Muhammad di yaumil qiyamah. Ini jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita sakitin hati Nabi, cukup. Cukup kita lalai kepada Allah, cukup. Malu kita di hadapan Nabi. Para orang-orang tua kita, para salafun as-salihun, yang mereka dengan bangga membawa amalan sedekahnya, membawa amalan zakatnya, diperiksa oleh Nabi. Nabi tersenyum dan mengatakan, hadza ummati ya Rabbi, ini adalah umatku. Bagaimana kita saat kita dipanggil oleh Allah dengan banyaknya pikulan-pikulan dosa di hadapan Allah, disaksikan oleh Nabi Muhammad, dibuka amalan, tidak ada amalan melainkan dosa. Jika dulu Nabi dilempari batu, Nabi dilempari kotoran, saat dimana Nabi menerima yang tidak enak, cacian dan makian, di akhir zaman seperti ini tidak segan umat Nabi melemparkan tumpukan dosa ke wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Tobatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Tidakkah kalian ingin membalas daripada pekerjaan yang telah dilakukan oleh Nabi untuk menyelamatkan umat? Yang sunnah dikerjakan, yang wajib harus lebih dikerjakan. Kenalkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti acara inilah cara kita perkenalan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah tiap kali doa, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Tapi saat kita terlahir dari rahim ibunda, pasti akan mendapatkan gelar ini, dia dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal khatirun jamaah rahimakumullah. Yuk sama-sama kita meminta kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah dari segala bentuk kemaksiatan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan malam ini malam yang dicukupkan untuk kita taubat terakhir di dalam hidup kita. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan keluar dari tempat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dosa kita diganti dengan pahala yang berlimpah. Semua apa yang kita ingini, baik yang pernah kita minta maupun yang lupa kita minta, semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya minta waktu satu kisah lagi, di mana kisah ini manusia yang begitu mulia dan mengobral syafaatnya di yaumil qiyamah. Bagaimana dengan Malik bin Sinan? Tatkala Malik bin Sinan melihat saat di Uhud Nabi berlumuran darah, wajah penuh dengan darah, tangan Malik bin Sinan kotor dalam penuh darah, sorban dalam keadaan kotor, jubah kotor. Saat itu Malik bin Sinan mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku membersihkan luka yang ada di wajahmu? Silahkan wahai Malik. Ya Rasulullah, tapi enggak ada yang bersih kecuali lidahku. Silahkan. Dijilat semua darah Nabi SAW, dikumpulkan di dalam mulut Malik bin Sinan. Saat itu Nabi mengatakan, buang wahai Malik, buang. Tidak didengar oleh Malik bin Sinan, dikumpulkan di dalam mulut. Ditanya, dibilangkan oleh Nabi sekali lagi, buang wahai Malik, malah ditelan. Wallahi tidak akan aku buang ya Rasulullah. Ditelan oleh Malik bin Sinan. Dua pelanggaran di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, perintah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak didengarkan daripada perintah Nabi.
Yang kedua, melawan perintah dengan cara yang harusnya dibuang, dia malah ditelan. Dua pelanggaran besar fatal. Saat itu sahabat semua dalam keadaan diam, nunduk di hadapan Nabi, dan Nabi sujud. Nabi mengangkat kepalanya dan mengatakan, adakah kalian wahai para sahabatku ingin melihat penghuni syurga yang masih hidup di bumi? Maka pandanglah Malik bin Sinan. Malik bin Sinan mendapatkan anugerah terbaik dari Allah dan mendapatkan abadinya beliau di dalam syurganya Allah. Berkah apa? Cuman sekedar darahnya Nabi ditelan. Bagaimana kita yang cinta dan menjalankan sunnah? Wallah, kita yang jauh lebih berhak mendapatkan kenikmatan tersebut dikumpulkan oleh Nabi di dalam syurganya. Amin ya Rabbal